Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, naha, telah melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ikhtinathil asqiyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang memecahkan bibir teko, yakni antuk saro afwahuha wa yushraba minha, yakni berupaya untuk minum langsung dari bibir teko. Jadi Rasul melarang kita minum langsung dari bibir teko. Tekonya langsung begini, bulok gitu, karena nggak sabar. Nah, diupayakan pakai gelas, pakai cangkir, pakai muk. Jangan seperti kudanil, jangan seperti unta. Muttafaq alaih. Hadits ini sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, telah melarang siapa Rasulullah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyushraba, atas meminum, min fiyyis siqai awil qirbati, dari mulut teko ataupun dari mulut kirbah secara langsung. Kirbah itu wadah air yang terbuat dari kulit ngantong, agak banyak, isinya tuh agak banyak lah ya. Nah, nanti ada bibirnya untuk mengeluarkan air dan mengisi air dari situ. Biasanya bibirnya kadang terbuat dari logam ataupun terbuat dari kayu. Nah, kirbah tuh biasanya logam, ada ditutup disumpel nanti biasanya. Jadi kalau kita mah kayak kempis gitu ya, tapi terbuat dari kulit. Sekarang kan sudah banyak kalau kita umroh itu ataupun hajian dijual terbuat dari plastik sekarang bentuknya, untuk mengambil air zam-zam itu ada dari plastik, jadi bisa dilipat tapi ada mulutnya, ada penutupnya gitu, ada moncongnya. Kalau kantongnya sendiri terbuat dari plastik bahannya, kalau sekarang seperti itu. Kalau dulu kulit, itu kirbah. Sekarang sudah dimodifikasi dengan bahan yang lebih mudah dan higienis, dengan menggunakan kulit yang plastik yang elastis. Hadits muttafaq alaih. Maka andaikan kita disediakan minuman dari botol, kemudian ada gelas juga, sebaiknya dituangkan ke gelas kalau ada gelasnya. Tapi sekiranya contoh di kendaraan kita disediakan air minum ataupun ketika duduk seperti ini tapi tidak ada gelasnya, ada air botol saja, tidak mengapa, boleh. Tapi jangan terus menerus digelenggeng, digelegek terus ya, dari mulai nempelin ke bibir sampai habis tuh satu botol, golok kayak unta. Jangan. Tapi ada jeda, dijeda, diminum, berhenti dulu, jeda, narik napas, minum lagi, jeda lagi, minum lagi, jeda lagi. Jadi diteguk seteguk begitu, jangan digelok-gelok terus ya, digelonggong. Jadi tidak mengapa kalaupun dari botolnya, tidak mengapa, tapi dengan cara seperti itu. Kalau ada gelas, ada cangkir, lebih baik dituangkan ke gelas atau ke cangkir, itu lebih baik. Di antara hikmahnya kemarin sudah berkali-kali disebutkan, supaya bisa mencampurkan oksigen dengan air yang akan diserap oleh tubuh kita. Wa an Ummi Thabitin, dan dari Ummu Thabit yang bernama Kabsyata binti Thabitin ukhti Hassan bin Thabit. Namanya Kabsyah. Jadi Ummi Thabit itu namanya Kabsyah binti Thabit. Ini adalah saudarinya sahabat Hassan bin Thabit. Nah, sahabat Hassan bin Thabit ya, radhiyallahu anhuma, kakak dan adik ini, semoga Allah meridhoinya. Tapi saya ingin menceritakan sedikit tentang sahabat Hassan bin Thabit. Siapa sih Hassan bin Thabit? Hassan bin Thabit ini pujangganya Rasulullah. Jadi Rasul punya pujangga.
Beliau itu seringkali menunggu baginda Rasul di dalam masjid, terus niteni jare wong Jawa nih ya, memperhatikan terus, nilik-nilik wajik Sunda mah gitunya, nilik-nilik eta lawang panto anak Kanjeng Rasul teh, lawang panto bumi Gusti Rasul teh kan nyambung ke masjid, rumah Rasul itu nyambung dengan masjid, hanya ya nempel temboknya nempel rumah Rasul tuh, terpisah tembok, kemudian ada lawang pintu yang tertutup tirai. Jadi kalau mau ke masjid ya tinggal lewat pintu itu langsung ke masjid. Selalu sahabat Hasan bin Thabit ini sering kali beliau sudah nungguin di masjid. Nah, pas Rasulullah masuk ke masjid, beliau langsung seketika berdiri dan bersyair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sinilah diantaranya ya salah satu dasar banyak sekali diantara kaum muslimin sambil menunggu datangnya waktu sholat, mereka selalu melantunkan syair-syair pujian kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholawatan, zikiran ya, yang mungkin dilagamkan menggunakan lagam-lagam tertentu supaya terasa enak. Yang enak itu pun, kalau yang nggak enak ya tetap aja nggak enak, yang silung fales gitu kan. Jadi sahabat Hasan bin Thabit ini menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjelang waktu sholat tiba, Rasulullah akan masuk ke dalam masjid ya, untuk menunggu adzan. Nah, sahabat Hasan bin Thabit inilah yang selalu memuji-muji Rasulullah SAW. Rasul tidak menyalahkannya. Kita ceritakan hadis dari Sayyidah Kabsyah binti Thabit, saudari dari sahabat Hasan bin Thabit. Qalat, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul pernah masuk ke dalam rumahku, fasyariba min fi kirbatin mu'allaqatin qa'iman, faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Ketika Rasul pernah berkunjung ke rumahku dan baginda Rasul minum dari kirbah secara langsung. Jadi di satu momen juga Rasulullah pernah minum langsung dari kirbah. Rasul ketika datang ke rumah Ummu Thabit atau Kabsyah binti Thabit, Rasul minum dari kirbah secara langsung, tidak menggunakan cangkir, langsung dari bibir kirbahnya, mu'allaqatin qa'iman, yang kirbah itu tadinya digantungkan. Bahkan Rasulullah meminum sambil berdiri. Ini ada kondisi tertentu ya. Faquntu ila fiha faqata'tuhu, kemudian aku bangkit dan memotong bibir teko tersebut atau bibir kirbah tersebut. Untuk dijadikan apa? Ini riwayat Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahihun. Bibir kirbah tersebut disimpan. Bahasa kita mah dijadikan jimat gitu ya. Haditsnya hasan sahih. Riwayatnya ada beberapa riwayat, ada yang hasan, ada yang sampai derajat sahih. Jadi tabarruk ngalap berkah dengan bekas orang-orang soleh. Dalam hal ini bekas bibirnya, bahkan bekas minumnya sampai disimpan. Ini ada hadisnya. Jadi bukan syirik, bukan perkara yang haram, bukan perkara yang bid'ah. Lalu pelajaran di sini juga,
Rasul pernah melarang kita minum sambil berdiri, tapi di hadis ini Rasul minum sambil berdiri karena kirbahnya digantungkan di dinding atau di tiang. Artinya minum sambil berdiri itu bukan haram. Minum sambil berdiri itu bukan haram. Para ulama menjelaskan, jika tidak ada hajat, jika tidak ada kebutuhan, jika tidak ada momen-momen yang tertentu, jika bukan karena kesulitan untuk duduk atau ada sesuatu yang menghalangi untuk minum sambil duduk, jika tidak ada penghalang itu dan kita bisa minum dengan cara yang duduk, dengan posisi sambil duduk, maka sebaiknya minum sambil duduk. Ketika mampu minum sambil duduk tapi minum sambil berdiri, makruh kata para ulama. Tidak disukai makruh itu, kurang baik. Memang ada hadis Rasul pernah dalam beberapa momen minum berdiri. Di antaranya ketika di samping sumur Zam-Zam. Jadi jangan dipahami bahwasannya kalau minum Zam-Zam sebaiknya berdiri, salah itu. Ya, banyak orang yang cuma belajar hadis secara tekstual akhirnya mengartikan seperti itu. Katanya kalau minum air Zam-Zam itu justru sebaiknya harus berdiri, salah kaprah. Bukan seharusnya. Rasul pernah minum di samping atau di bibir sumur Zam-Zam, yang minumnya sambil berdiri. Karena apa? Karena saat itu sekeliling sumur Zam-Zam masih tanah, dan orang-orang mengambil air Zam-Zam dengan timba, mengisi jeligen atau kirbah mereka, jeligen gitu kalau sekarang mah kirbah tuh, sehingga banyak air tumpah di sekeliling sumur Zam-Zam. Yang di sekeliling sumur Zam-Zam itu merupakan tanah, sehingga belok, belok itu jadi tanahnya basah berlumpur, agak berlumpur. Sehingga Rasul minum air Zam-Zam di samping sumur Zam-Zam sambil berdiri karena ada amrun kharij, karena ada penyebab, ada alasan, yakni kalau duduk di situ pasti kotor pakaiannya. Nah, sehingga Rasulullah minumnya sambil berdiri. Jika ada alasan seperti ini, kata para ulama, dari hadis-hadis itu, maka tidaklah makruh kalau ada alasan yang memang bisa memperbolehkan seseorang minum sambil berdiri. Tapi jika tidak ada alasan yang seperti itu, yang urgensi, maka andai kita bisa minum sambil duduk, sebaiknya tetap lebih sunnah minum itu sambil duduk, termasuk apalagi air Zam-Zam. Nah sekarang kalau di Masjidil Haram, ya areanya, pelatarannya sudah marmer semua, jadi tidak ada hal yang menghalangi kita untuk duduk selepas tawaf itu biasanya, kemudian sholat sunnah ba'da tawaf. Setelah sholat sunnah ba'da tawaf baru kita akan minum air Zam-Zam sebelum sa'i, biasanya begitu. Ritual rutin itu. Nanti yang laki-laki suruh ngambilin air Zam-Zamnya pakai gelas plastik, lalu yang perempuan, yang akhwatnya nunggu duduk, lalu bergantian kita memberikan air minum tersebut kepada seluruh jamaah, sehingga ketika sudah semuanya memegang, kita menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, lalu membaca doa sambil duduk. Lantas kemudian kita minum air tersebut. Tapi kita juga tidak menyalahkan orang yang minum sambil berdiri, ya silahkan saja. Namun kita lebih memilih jika area tersebut bisa kita gunakan untuk duduk dan tidak mengotori pakaian ihram kita, apa salahnya kita duduk? Maka mengenal hadis, memahami hadis itu harus juga memahami asbabul wurudnya. Tidak hanya sebatas terjemahan kita bisa paham tentang sunnah Rasul. Justru bagi orang yang awam, ada kata ulama ahli hadis nih ya, ulama ahli hadis berkata,
hadis itu bisa menyesatkan bagi orang awam. Ada keterangan ulama ahli hadis justru yang berkata, hadis itu bisa menyesatkan bagi orang yang awam. Artinya begini loh, harus dijelaskan. Orang yang awam, otodidak, apalagi mu'alaf, baru masuk Islam, tidak punya guru, digadang-gadang jadi ustadz, hanya berlandaskan terjemahan, ini bisa menyesatkan. Yang berkata ini ulama-ulama ahli hadis, ulama ahli hadis yang berkata, karena dia tidak mengerti asbabul wurudnya hadis. Kalau ayat Quran asbabun nuzul, sebuah kejadian gitu loh ya, sebuah kejadian dibalik sebuah riwayat, itu namanya asbabul wurud hadis. Sedangkan sebuah kejadian yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat Al-Quran itu namanya asbabun nuzul ayat Al-Quran. Dulu Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sepeninggal Rasul ceritanya, ketika ada orang yang sering kali duduk di bagian Masjid Nabawi, kemudian dia mengungkapkan hadis-hadis, mengungkapkan riwayat-riwayat hadis begitu. Ini masih ada para sahabat, tapi Rasul sudah wafat. Lantas sahabat Abdullah bin Abbas atau sahabat Abdullah bin Umar, beliau itu cuma lewat dan tidak mempedulikan. Setiap kali lewat orang itu, beliau lewat saja dan tidak peduli dengan orang itu yang sedang ngoceh hadis, bicara hadis, sedang menjelaskan hadis, tidak dipedulikan oleh sahabat. Lantas orang itu merasa tersinggung, ditanya, wahai Abdullah, kenapa engkau tidak mendengarkan apa yang aku tuturkan berupa hadis-hadis Rasulullah SAW ini? Bukankah engkau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah dan dikenal begitu mencintai Rasulullah? Tapi kenapa kau tidak peduli dengan hadis-hadis yang aku ungkapkan? Maka kata beliau, keluarga Rasul, kami tidak mau mendengarkan hadis dari orang yang tidak kami kenal. Artinya apa? Jangan asal kita mengambil ilmu gitu loh. Kalau orang itu orang yang tidak dipercaya, orang yang tidak thiqah, maka ya jangan diambil ilmu darinya. Atau orang tersebut tidak diketahui keadilannya, akhlaknya, kredibilitasnya, kompetensi ilmunya, maka para sahabat berkata, kami para sahabat Rasul tidak akan sembarangan mengambil keterangan-keterangan, apalagi yang bersumber dari Rasulullah SAW atau diatasnamakan dari Rasulullah SAW, jika bukan dari orang yang kami ketahui kredibilitasnya, jika bukan dari orang yang kami benar-benar meyakini ya kualitas keilmuannya dan akhlaknya, maka kami tidak akan mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak diketahui itu. Kami hanya mau mengambil ilmu dari orang-orang yang diketahui kualitas keilmuan dan juga keadilannya, kejujurannya. Itu sahabat sedemikian rupa.